hormati Pak Menteri Tenaga Kerja, Pak Wamen, pimpinan BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, Dewas yang saya hormati. Pertama, tentu kami mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja bersama dengan BPJS Kesehatan dan juga Tenaga Kerja yang sudah gercep ya. Dan rekomendasi kita dari Komisi 9 untuk bikin posko on the spot sudah dipenuhi. Terima kasih sekali. Semoga pola ini nanti bisa juga diterapkan di kasus-kasus yang lain ya. Mungkin ini nanti bisa jadi SOP gitu. Dari Sritek kita dapat pelajaran banyak ini Pak untuk membuat SOP penanganan yang cepat terkait dengan pemenuhan hak-hak karyawan. Yang kedua, saya menggarisbawahi permintaan dari teman-teman tadi, tolong Pak datanya disamakan karena jumlah PHK-nya nggak sama ini. Versinya Naker 11.000, versinya BPJS Kesehatan 10.400, versinya BPJS Tenaga Kerja 10.800. Ini bisa selisihnya sampai 200 pekerja ini Pak. Ini penting, data ini jangan sampai nanti Kementerian Tenaga Kerja ketika melaksanakan fungsi pengawasan mengontrol BPJS Tenaga Kerja bilang, oh ini nggak masuk data ini Pak, di data kita hanya segini, misalnya gitu. Kan satu orang itu sangat berarti, jangan sampai ada yang kelewat. Yang kedua, dari paparan Pak Menteri Tenaga Kerja tadi, berarti THR sudah pasti dapat ini ya. Soalnya kemarin pada saat teman-teman serikat pekerja Sritek audiensi dengan kita, mereka masih ragu-ragu. THR dapat enggak atau enggak dapat, karena kan PHK-nya kan per 26 Januari, H-2 dari hari pertama bulan puasa. Kalau tadi paparannya Pak Menteri kan THR pasti dapat, hanya dihutang. Tolong nanti dipastikan Pak. Nah, kalau memang itu dihutang, mungkin ada enggak skema untuk menalangi, entah talangannya itu dari perusahaan Sritek sendiri, dari kurator sendiri. Kalau saya hitung Pak, kalau pakai upah minimum Boyolali 2,4 juta, ya kan, dikalikan 11.000 yang di PHK 26 M Pak. Kalau untuk THR, menurut saya ini kalau misalnya bisa dicarikan solusinya enggak terlalu besar juga gitu. Apakah nanti mau patungan Sritek, manajemen Sritek yang tadi Bu Irma sampaikan ada 11 perusahaan yang masih bisa diandalkan itu, atau ada rekening yang masih bisa dimanfaatkan. Menurut saya mungkin Kementerian Tenaga Kerja bisa berbicara dengan baik-baik ya dengan kurator. Kurator ini kan juga bagian dari negara kan Pak, bagian dari pemerintah kan kurator, walaupun toh mungkin domain dari yudikatif, tapi kan juga bagian dari merah putih. Saya kira bisa untuk diajak berbicara gitu. Kemudian yang ketiga, untuk menghindari kasus-kasus yang serupa, mungkin Kemenaker setuju dengan Pak Sihar tadi itu, bikin mapping Pak, mitigasi ini terkait dengan PHK. Dari sekian perusahaan yang ada di Indonesia itu, nanti bisa bekerja sama, meminta Disnaker di masing-masing daerah untuk bikin peta profiling perusahaan di masing-masing daerah. Mana yang alarm merah, mana alarm kuning terkait PHK. Kalau kita punya petanya yang seperti itu, nanti Pak Menteri, Pak Menaker enak untuk bisa ngobrol dengan kementerian lain. Contoh misalnya ada perusahaan yang alarm merah, yang ini udah hampir PHK ini gitu. Tapi bisa dicegah PHK kalau misalnya pemerintah ngasih insentif, misalnya insentif pajak, insentif biaya operasional, insentif misalnya biaya masuk, misalnya begitu. Kalau itu bisa diintervensi, PHK nggak terjadi, misalnya gitu. Atau misalnya kemudian ada yang alarm kuning, misalnya gitu. Oh ini masih bisa diperbaiki, misalnya dengan intervensi untuk dicarikan pasar market baru, saya gitu. Nah, kalau misalnya kita punya peta yang seperti ini, dan menurut saya harus punya Pak, harus punya peta seperti ini. Kalau nggak punya, wah bahaya ini Pak. Kenapa? Kita akan terus tergagap-gagap ini. Besok tahu PHK, bulan depan PHK lagi kita nggak tahu gitu.
nggak punya antisipasinya. Jadi mitigasi ini penting untuk bisa dilakukan, dan saya kira saya cukup sekian. Terima kasih atas seluruh kerja keras dari Pak Menteri bersama dengan seluruh teman-teman di BPJS baik Naker maupun kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.